Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kali ini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nah, kelompok kami ini mendapatkan daerah Jawa Tengah sebagai daerah yang dibuat makanan khasnya. Nah, pertama-tama nama saya Syafat Salzagisati. Nama saya Muhammad Adiarta. Nama saya Muhammad Julfikar. Saya Naila Kularwaini Huda. Nama saya Audia Palovi. Nama saya Siti Nadira Udi Arifin. Nah, sebelum mulai ke wawancaranya, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu sejarah singkat dari kue pukis itu sendiri. Tahu kroffel? Pasti tahu waffle kan? Nah, kalau wafelnya orang Indonesia ini sudah pernah nyobain belum? Iya, kue pukis. Yap, jajanan legend yang berasal dari Jawa Tengah ini katanya modifikasi dari resep waffle loh. Dibuat dari telur, gula, ragi, sama santan. Ini yang membedakan kue pukis sama resep waffle khas Eropa. Resep susu diganti sama santan khas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi mewawancarai nih Bapak Kue Kukis dan yang jualan beribu-ribu tahun. Dan kita juga ada banyak pengunjung yang yang mau beli kue pukis ini. Akan tetapi bapaknya juga nggak apa-apa sih, fine-fine aja. Perkenalkan Pak, nama Bapak siapa? Anto. Ya. Oke, nah nama panjang Bapak siapa? Anto Jos. Oke. Bapak selama bekerja di sini itu sama berapa tahun sih, Pak? Udah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Nah, upaya Bapak agar usaha ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan pedagang sekitar yang lebih modern. Nggak apa-apa sih kalau saing sehat kan nggak apa-apa. Orang semua butuh nakal, butuh rezeki, ya kan? Dan bagaimana sejarah perkembangan usaha ini dari Bapak zaman dahulu? Ya kalau dibilang kayak gitu ya paling sulit sekarang ini lah Mbak. Semua itu mahal. Aku jualnya biasa-biasa aja. Apa yang mendorong Bapak untuk memulai usaha ini? Ya kalau mendorongan masalah itu ya bahannya. Jangan terlalu inilah istilahnya toh. Kan ini ya hari bulan-bulan ini tahun-tahun ini kan bahan naik terus ya kan berat. Aku jual udah di matang udah masak begini nggak bisa naik. Kalau boleh tahu bahan-bahannya apa aja ya Pak? Bahannya macam-macam sini banyak sih. Ada kelapa, telur, terigu, gula dan sebagainya. Keju coklat. Selama Bapak buka usaha ini ada kendala yang Bapak alami atau tidak? Ya baru-baru tahun ini kendala. Dulu lancar. Bapak kan udah 15 tahun ya Pak. Berarti Bapak ngerasain juga dong Pak yang pas pandemi COVID-19. Waktu pandemi itu sih alhamdulillah aku lancar-lancar aja sih. Oh, lancar-lancar aja ya. Pelanggannya juga ramai Pak pas waktu itu. Alhamdulillah ya. Oh, gitu ya Pak. Nah, terus berapa banyak sih Pak biasanya kue yang kejual dalam sehari gitu Pak? Pendapatan sih masih normal ya kan. Ya sekitar 300-an bungkus lah. 300. Atau, ya, 300. Terus juga Pak, kalau boleh tahu pengeluaran Bapak untuk biasanya berjualan untuk sehari itu berapa ya Pak? Kalau keluaran bahan-bahan bisa nyampe 700-an. 700.000 per hari ya Pak? Bahan utama untuk membuat kue pukis ini apa ya Pak? Terutama santan, kelapa ya. Kedua gula, ketiga telur, keempat terigu. Terus ada bahan untuk membuat kue pukis ini yang agak mahal. Nah, kalau boleh tahu bahan apa ya Pak yang agak mahal untuk membuat kue pukis ini? yang agak mahal memang kalau dibilang dulu harga sekian ya kan, umpamanya dulu kelapa harga 8.000, sekarang udah 11.000 kan naik gede harganya. Terus gula naik, terigu coklat
coklat, keju mahal juga. Kayak gitu. Mahal semua mas. Kan Bapak bilang Bapak mulai usahanya 15 tahun lalu ya Pak? Ya. Nah itu kan udah lumayan lama. Nah pas awal-awal merintis usaha ini, Bapak kok memilih untuk membuat kue pukis? Kenapa nggak misal kue kuliner yang lain Pak? Soalnya saya kan orang bodoh, nggak pendidikan. Aku bisanya kayak gini gitu loh mas. Bisanya kerjanya kayak gini. Tapi walaupun hasil sedikit, saya tekunin gitu loh mas. Kalau di lingkungan pasar kan ada misalnya kayak banyak preman gitu ya Pak. Nah Bapak pernah kayak dipalakin preman gitu gak sih Pak? Kalau dipalakin preman sih, ya alhamdulillah sih nggak ada sekarang ini loh. Nggak ada, aman-aman aja. Ya cuma kalau orang mentas sekali-kali itu hal wajar lah. Tapi kalau boleh kami tahu, penghasilan Bapak dari menjual pukis ini per hari itu berapa ya Pak kira-kira? Ya masih dapat sih. Ya, sekitar 300-an nggak masih dapat, masih bisa diatur lah, masih bisa. Oke Pak, makasih ya Siap, Pak. Pak. Kita udah ganggu waktunya berjualan Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Semoga dagangannya lancar dan sukses dan Bapak diberi kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Jawa Tengah dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kue pukis, inovasi yang kelompok kami akan buat, marketing atau pemasaran kue pukis kelompok kami. Lalu di sini juga ada anggaran yang kelompok kami keluarkan, kemasan yang kelompok kami gunakan, lalu yang terakhir ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Siti Nadira, Naila Kuraru, Audia Palovi, Muhammad Adiarta, Muhammad Zulfikar, dan saya Syafat Gisati. Nah, untuk sejarah kue pukis itu sendiri, tak banyak orang yang tahu kalau ternyata kue pukis itu sendiri berasal dari negeri tirai bambu atau Cina. Pada awalnya, kue pukis ini dibuat oleh orang Indonesia yang saat itu sedang diculik oleh para penjajah dan dipaksa untuk bekerja di sana. Nah, kenapa kue pukis itu bisa menjadi terkenal di Indonesia? Itu karena kue pukis itu orang yang dipaksa untuk bekerja di sana melarikan diri dan kembali ke Indonesia, lalu membuka usaha kue pukis dan membuat kue pukis ini terkenal di Indonesia. Selanjutnya ada inovasi yang kelompok kami akan buat. Nah, di sini kelompok kami berinovasi dengan kue pukis dengan cara menambahkan selai dan beberapa topping di atas kue pukisnya. Lalu kelompok kami juga mencoba untuk memasukkan selai tersebut ke dalam kue pukis dan untuk membuat sensasi makan yang unik dan berbeda dari kue pukis yang lain. Nah, di sini ada ilustrasi dari inovasi kue pukis yang kelompok kami akan buat. Bisa dilihat di sini bahwa di atas kue pukisnya terdapat beberapa topping dan juga selai. Nah, selanjutnya itu ada marketing atau pemasaran untuk kue pukis kami. Nah, untuk pemasarannya, kelompok kami mengincar pangsa pasar dari kalangan anak muda dan juga ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran yang kami keluarkan untuk membuat kue pukis ini. Yang pertama ada mesis seharga 15.000, keju seharga 15.000, blue band seharga 20.000, telur ayam seharga 10.000, ragi vermipan seharga 17.000, tepung seharga 10.000, santan kental seharga 15.000. Lalu di sini ada selai seharga 15.000. Nah, untuk alatnya di sini kami membeli tempat cetakan untuk membuat kue pukis seharga 100.000. Di sini kami juga menggunakan kompor yang ada di rumah. Lalu ada gas seharga 20.000. Lalu peralatan pengaduk adonan atau mixer yang dari rumah. Lalu di sini juga kami menggunakan box tempat untuk menaruh tempat kue pukis kami dan kami beli seharga 60.000. Nah, untuk kemasannya itu sendiri di sini ada kemasan yang kami akan gunakan. Alasan kami
mengapa kami memilih kemasan ini untuk digunakan untuk mengemas kue pukis kami adalah karena faktor kesehatan dan keindahan. Jika kami menggunakan plastik mika untuk mengemas kue pukis karena kue pukis itu sendiri lebih enak jika dimakan hangat-hangat. Jika ketika masih panas kita sudah masukkan ke dalam plastik mika, maka adanya kemungkinan kalau mikroplastik akan masuk ke dalam makanan, dan mikroplastik sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kanker. Dan alasan kedua, karena kami ingin menggayat anak muda untuk membeli kue pukis kami. Anak muda zaman sekarang lebih suka kemasan yang terbuat dari kertas karena dinilai lebih indah dan minimalis. Nah, di sini ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats dari kue pukis itu. Untuk kekuatan atau strength dari kue pukis itu sendiri, itu adalah kelezatan dan keunikan rasa yang ada di kue pukis ini, karena kue pukis itu terbuat dari bahan-bahan yang segar dan bumbu-bumbu yang tradisional. Lalu kelemahan dari kue pukis itu adalah kurangnya variasi dalam hal rasa dan bentuk. Dalam era inovasi kuliner yang terus berkembang, para konsumen sering kali mencari pengalaman baru dan tampilan yang menarik. Oleh karena itu, kelompok kami berniat untuk menginovasikan kue pukis ini dengan menambahkan selai dan beberapa topping. Lalu di sini ada peluang atau opportunities. Nah, peluang untuk menjual kue pukis ini sangat besar karena kue pukis terbuat dari bahan-bahan organik dan juga bumbu-bumbu tradisional yang saat ini orang-orang sedang cari makanan yang sehat dan alami. Dan juga di sini ada ancaman atau threats dari kue pukis. Ancaman dari kue pukis sendiri itu adalah persaingan dari produk kue tradisional lainnya serta produk makanan modern yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan kue pukis. Nah, di sini adalah kinerja kelompok kami. Alhamdulillah, semua anggota kelompok kami dapat bekerja sama dengan baik, disiplin dan bekerja keras, tepat waktu dan rajin ketika ingin mewawancarai pedagang kue pukisnya. Lalu semua anggota kelompok kami sangat bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Nah, di sini juga ada dokumentasi dari kelompok kami ketika ingin mewawancarai pedagang kue pukis yang berada di Pasar Pulau Gadung. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.